Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Masya Allah, banyak hal dalam ajaran Islam yang penuh hikmah dan manfaat, termasuk larangan Rasulullah terhadap laki-laki mengenakan cincin emas. Larangan ini bukan hanya sekadar aturan agama, tetapi juga memiliki alasan medis yang mendalam. Di Indonesia dan berbagai negara lain, tradisi tukar cincin emas seringkali dilakukan saat pertunangan atau pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam Islam, Rasulullah telah melarang laki-laki menggunakan cincin emas. Larangan ini bukan tanpa alasan, dan ternyata ada penjelasan medis yang cukup mengejutkan di baliknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki umatku, tetapi dihalalkan bagi perempuan-perempuan mereka." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa emas dan sutra diharamkan bagi laki-laki muslim. Pada zamannya, banyak sahabat utama yang mematuhi larangan ini, meskipun mungkin mereka tidak sepenuhnya memahami alasan di baliknya. Alasan medis larangan emas untuk laki-laki. Penelitian modern menemukan bahwa atom emas memiliki kemampuan untuk menembus kulit dan masuk ke dalam aliran darah manusia. Berikut penjelasan lebih detail tentang dampak medis ini. 1. Penetrasi atom emas. Atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia. Proses ini terjadi secara perlahan namun pasti. Atom emas memiliki sifat yang unik, di mana mereka mampu menembus ke dalam lapisan kulit manusia. Hal ini terjadi karena ukuran atom emas yang sangat kecil, memungkinkan mereka untuk masuk melalui pori-pori kulit. Setelah masuk ke dalam kulit, atom emas dapat dengan mudah masuk ke dalam aliran darah melalui pembuluh darah kecil yang ada di dalam kulit. Proses ini biasanya terjadi secara perlahan namun berkelanjutan, tergantung pada seberapa sering dan lama seseorang terpapar emas. Atom-atom emas yang telah masuk ke dalam darah kemudian akan terdistribusi ke berbagai organ tubuh melalui sirkulasi darah, termasuk otak, hati, dan ginjal. Dalam jangka waktu yang lama, akumulasi atom emas dalam tubuh dapat mencapai tingkat yang berbahaya. Hal ini karena tubuh manusia tidak dapat secara efisien mengeluarkan atom emas, sehingga mereka tetap berada dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Akumulasi atom emas ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti kerusakan organ dan gangguan fungsi kognitif. Yang kedua, akumulasi dalam darah dan urin. Ketika seseorang mengenakan perhiasan emas, atom emas dari perhiasan tersebut dapat secara perlahan masuk ke dalam tubuh melalui proses yang disebut sebagai dermal absorption, di mana kulit menyerap zat kimia yang bersentuhan dengannya. Atom emas yang telah masuk ke dalam tubuh akan terakumulasi dalam darah dan urin seiring waktu. Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi atom emas dalam darah dan urin dapat terjadi pada orang yang terus-menerus menggunakan perhiasan emas. Tingkat akumulasi ini dapat melebihi batas aman yang ditetapkan untuk paparan emas pada manusia. Peningkatan kadar emas dalam darah dan urin dapat menjadi tanda adanya keracunan emas atau gold toxicity. Gejala keracunan emas bisa bervariasi, mulai dari gangguan pencernaan hingga masalah neurologis seperti kebingungan dan penurunan kemampuan kognitif. Dalam kasus yang parah, keracunan emas dapat mengakibatkan kerusakan organ dan bahkan kematian. Yang ketiga, dampak kesehatan akibat akumulasi atom emas. Akumulasi atom emas dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Salah satu kondisi yang dapat terjadi adalah keracunan emas atau gold toxicity. Keracunan emas dapat menyebabkan gangguan pada berbagai sistem tubuh, termasuk sistem saraf, pencernaan, dan kardiovaskular. Gangguan neurologis. Peningkatan kadar emas dalam darah dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, yang dapat mengakibatkan gejala seperti kebingungan, gangguan memori, dan penurunan kemampuan kognitif.
Hal ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat. Gangguan pencernaan. Keracunan emas juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan, menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan diare. Gangguan pencernaan ini dapat mengganggu kesehatan secara keseluruhan dan menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Gangguan kardiovaskuler. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa keracunan emas dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit kardiovaskuler. Peningkatan kadar emas dalam darah dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kerusakan organ. Akumulasi atom emas dalam tubuh juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ penting seperti hati, ginjal, dan otak. Kerusakan organ ini dapat berdampak serius pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, penting bagi laki-laki muslim untuk mematuhi larangan Rasulullah terhadap penggunaan perhiasan emas. Larangan ini tidak hanya memiliki dasar agama, tetapi juga bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan fisik umat Islam. Yang keempat, regresi kognitif akibat keracunan emas. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan dari keracunan emas adalah regresi kognitif, di mana seseorang mengalami penurunan fungsi mental yang signifikan. Regresi kognitif dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara jernih, mengingat informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Penurunan fungsi otak. Akumulasi atom emas dalam otak dapat mengganggu fungsi otak secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kebingungan, kesulitan berkonsentrasi, dan kehilangan daya ingat. Seseorang yang mengalami regresi kognitif mungkin juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Pertumbuhan abnormal sel-sel otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keracunan emas dapat menyebabkan pertumbuhan abnormal sel-sel otak, yang dapat mengganggu fungsi normal otak. Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek kognitif, termasuk memori, belajar, dan pemecahan masalah. Perubahan perilaku. Regresi kognitif juga dapat menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan. Seseorang yang mengalami regresi kognitif mungkin menjadi lebih impulsif, mudah marah, atau mengalami perubahan emosi yang tiba-tiba. Hal ini dapat memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari seseorang. Ketergantungan pada orang lain. Seiring berjalannya regresi kognitif, seseorang mungkin menjadi semakin bergantung pada orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan perasaan frustrasi dan rendah diri pada individu tersebut. Regresi kognitif merupakan kondisi yang serius dan dapat mengganggu kualitas hidup seseorang secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah keracunan emas dengan mematuhi larangan Rasulullah terhadap penggunaan perhiasan emas bagi laki-laki muslim. Hikmah di balik larangan. Rasulullah, dengan kebijaksanaan ilahiyah, sudah memperingatkan umatnya tentang bahaya ini jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Ini menunjukkan betapa luas dan mendalamnya hikmah yang terkandung dalam ajaran Islam. Larangan ini bukan hanya untuk kebaikan spiritual, tetapi juga demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan fisik umatnya. Larangan Rasulullah terhadap laki-laki mengenakan cincin emas ternyata memiliki dasar medis yang kuat. Atom emas yang bisa menembus kulit dan masuk ke dalam aliran darah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk kehilangan kemampuan mental dan fisik. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat muslim untuk mematuhi ajaran ini demi kebaikan bersama. Semoga dengan memahami penjelasan ini, kita semakin yakin dan istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga mendapat keberkahan dan dimudahkan jalan menuju surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.